malam, Pak. Selamat malam, Pak. Iya, tahun 2025 ini kita rayakan sebagai tahun jubileum dan ini tahun jubileum yang disebut tahun jubileum yang biasa karena ada yang nggak biasa. Yang tidak biasa itu kapan? Tahun 2015. Nah, kemudian begini, tahun jubileum ini kan dirayakan setiap 25 tahun ya. Jadi saya sudah melewati ini tahun jubileum yang kedua, tahun 2000 saya ya sudah merayakan tahun jubileum, kemudian tahun ini dan kemudian ya saya bukan khawatir tapi bisa jadi gitu ya. Tahun jubileum ini tahun jubileum yang terakhir yang kita ikuti. Kenapa? Karena tahun jubileum yang berikutnya akan datang 25 tahun lagi. Dan nggak tahu kan, 25 tahun lagi kita masih hidup apa enggak. Kemudian begini, ada tahun-tahun yang bisa dikatakan ini penting di dalam gereja Katolik. Ini pada kesempatan-kesempatan tertentu kita diajak untuk melihat, mengenangkan kembali peristiwa-peristiwa besar di dalam perjalanan iman kita. Sekarang tahun Yubel, nanti tahun 2033 itu kita akan mengenangkan 2000 tahun karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. 2033. Ini juga bisa disebut sebagai tahun yang penting, waktu yang penting. Nah, kemudian sekarang begini, tahun Yobel. Malam ini kita akan diskusikan awal dari perayaan ini, sejak kapan, dan semangat dasarnya itu apa. Gitu. Kemudian berikutnya nanti di pertemuan yang kedua, itu kita akan melihat satu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan tahun jubileum ini. Dokumennya berjudul Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Nah, kemudian begini yang berikutnya nanti tahun yang di pertemuan yang ketiga itu kita akan melihat hal yang bisa dikatakan sangat penting atau bahkan yang utama gitu ya di dalam tahun Yobel. Kita akan lihat tentang purgatorium dan indulgensi. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu. Em, Bapak Ibu masih ingat kapan terakhir berdosa? Baru Sudah saja lama ya. tadi. Kayaknya sebelum pandemi itu kapan saya terakhir berdosa gitu ya. Baru aja. Nah, sekarang begini, banyak orang beranggapan bahwa kalau orang sudah berdosa, yang penting diampuni selesai gitu kan. Itu pemahaman umum. Saya termasuk yang memiliki pemahaman seperti itu dulu. Tapi kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat kata yang lama sudah ada di dalam gereja Katolik, tapi seringkali tidak mendapatkan perhatian. Apa itu indulgensi? Ini kata ini kan sering kita dengarkan, sering kita ucapkan, tapi kemudian sejauh saya memahami, sejauh saya ketemu ya sesama umat Katolik, banyak yang nggak memahami ini. Ini menjadi penting karena justru tahun Yobel berkaitan dengan soal indulgensi ini. Mengingatnya begini saja, ketika seorang itu berdosa, maka dia ini ya ada dua hal yang dia lakukan.
Ada dua hal yang berkaitan dengan dosa yang dia lakukan itu. Ketika seorang berdosa, yang pertama dia melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, setiap dosa itu punya konsekuensi. Bisa disebut konsekuensi, nanti kalau di katekismus kadang juga disebut hukuman atas dosa, kadang juga disebut ini siksa dosa atau sisa dosa. Istilahnya bermacam-macam. Jadi ada konsekuensi, ada hukuman, ada sisa, ada siksa atas dosa. Nah, kemudian untuk ini ya, ilustrasi ya, saya pakai contoh ini, contoh orang dewasa. Contoh orang dewasa. Ketika seseorang itu membunuh, gitu ya, seorang membunuh. Yang dibunuh itu adalah seorang ibu yang dibunuh. Gitu. Maka yang pertama dia melakukan kesalahan karena membunuh. Kemudian kesalahan itu ada konsekuensinya kan. Dia ibu, punya anak. Orang yang sudah membunuh seorang ibu, harusnya dia bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Misalnya, menghidupi anak-anak dari ibu yang dia bunuh. Kemudian misalnya begini, ada seorang yang ini berzina. Dari perzinahan itu lahir anak. Pertama dia melakukan kesalahan. Tapi yang kedua, dia harus menanggung konsekuensi dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, apa itu? Nah, ada anak yang lahir dari perselingkuhan itu atau perzinahan itu, dan dia harus tanggung. Nah, kemudian juga begini, Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab, Bapak Ibu ketemu dengan Daud yang sudah ya membunuh Uria, lalu berzina dengan Batsheba. Jelas dia bersalah. Kemudian dari hubungan antara Daud dengan Batsheba itu lahir seorang anak laki-laki, dan anak itu mati. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman atau sisa atau siksa dari dosa yang sudah dilakukan. Contoh lain lagi, Kain sudah membunuh Habel. Dan setelah membunuh Habel, jelas dia melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan itu ditutup dengan kebohongan. Nah, kemudian ada konsekuensinya? Ada. Dia harus pergi dari hadapan Tuhan. Dia tidak boleh lagi tinggal dekat pada Tuhan. Nah, itu contoh dari konsekuensi dosa. Kemudian ketika orang berhadapan dengan Tuhan, yang terjadi begini. Orang yang mengaku kalau sudah berdosa, lalu sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka dosa atau kesalahan sudah diampuni. Tetapi konsekuensi dari dosanya tidak serta-merta hilang. Tidak serta-merta hilang. Jadi setiap dosa yang dilakukan itu membuat orang melakukan kesalahan, dan di dalam dirinya dia harus menanggung konsekuensi dari dosa yang sudah dilakukannya. Atau begini juga, orang yang melakukan dosa itu dia melakukan kesalahan satu terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan yang kedua dia mengotori jiwanya. Dosa yang sudah dilakukan itu mengotori jiwanya. Ketika dosa itu diampuni, ketika seorang mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka dosa atau kesalahan dianggap sudah tidak ada, dihapuskan. Tetapi kotornya jiwa itu tetap harus dibersihkan. Nah, kemudian sekarang begini, kalau kita di dalam gereja Katolik ini percaya akan ini purgatori atau penyucian,
Maka itu tanda yang jelas bahwa di dalam gereja Katolik kita mengakui, kita menerima kenyataan bahwa dosa mendatangkan konsekuensi. Hanya orang-orang yang sudah diampuni dosanya dan jiwanya sudah bersih dari segala konsekuensi atas dosa, mereka inilah yang layak untuk tinggal bersama dengan Allah di surga. Pada prinsipnya, yang mengampuni dosa hanya Tuhan, yang bisa membersihkan jiwa dari sisa dosa itu juga hanya Tuhan. Nah, lu apa urusannya dengan tahun Yubel? Nah, ini nanti yang harus kita diskusikan. Terutama tema ini nanti didiskusikan di pertemuan yang ketiga. Bapak Ibu begini, ketika mempelajari atau belajar tentang indulgensi, tentang purgatorium, berkaitan dengan tahun Yubel ini, ada hal-hal yang sudah ada di dalam gereja sejak lama, tetapi baru saya tahu. Tapi baru saya tahu. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita perlu tahu dan kita terus perlu belajar. Yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua em, masih bisa mengingat atau masih mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Penderitaan. Sudah lama nggak menderita atau masih menderita atau baru saja menderita atau malah pengen menderita? Mana jawabannya? Yang pernah menderita, tolong angkat tangan. Kemudian sekarang begini, yang pernah menderita dan bisa mengingat penderitaan yang dialami. Silahkan ingat-ingat ya, pernah keberatan dengan penderitaan yang dialami? Pernah mengalami kesulitan untuk menanggung, menghadapi penderitaan? Bisa jadi. Pernah marah kepada Tuhan ketika menderita? Bisa. Belum sampai marah kepada Tuhan, cuma bertanya terus kenapa kok hidupku menderita? Bisa jadi juga. Tapi kemudian begini, ini yang saya sebut hal yang baru yang saya pahami. Ternyata ketika orang menanggung, mengalami penderitaan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, itu salah satu cara yang ditempuh di dunia ini untuk membersihkan sisa dosa. Nah, sekarang kalau pakai pertanyaan jahat begini, Bapak Ibu, pengennya menyelesaikan konsekuensi atas dosa di dunia sehingga ketika mati jiwa kita bersih dan langsung ke surga, atau biarlah itu dibersihkan di purgatorium dan setelah dibersihkan di purgatorium baru saya ke surga. Pilih yang Yang mana? yang pertama, Yang pertama, harusnya begitu. Kenapa? Pakai bahasa jelek ya. Kalau saya nggak usah ke penyucian, itu minimal saya nggak ngerepotin minta doa-doa gitu ya. Tapi bukan itu yang utama. Jangan pernah meremehkan penyucian. Jangan pernah memandang ringan penyucian seolah-olah nggak apa-apa kita di penyucian. Apalagi saya pernah mendengar katanya semua orang Katolik kalau mati pasti ke penyucian dulu. Pemahaman yang seperti itu Bapak Ibu seringkali digunakan sebagai pembenaran ketika orang berdosa. Padahal pemahaman itu, keyakinan yang seperti itu tidak ada dasarnya di dalam gereja Katolik. Siapa sumbernya mana yang mengatakan bahwa setiap orang Katolik kalau mati
itu pasti ke penyucian dulu. Nggak ada. Tapi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi, penderitaan yang kita alami bisa menjadi sarana pembersihan, itu ada dasarnya. Nanti pada waktunya kita akan buka dasarnya, itu adanya di Katekismus Gereja Katolik. Nah, kemudian begini, apa urusannya dengan tahun Yobel? Tahun Yobel itu menjadi kesempatan bagi kita untuk ya mendapatkan indulgensi. Nah, pertemuan yang lalu di hari Rabu di paroki kami di Kampung Sawah, dalam pertemuannya ada pertanyaan, emangnya harus merayakan tahun Yobel? Nah, kemudian saya begini, ketika saya mempelajari tentang tahun Yobel ini, tentang indulgensi, rupanya Bapak Ibu, soal indulgensi sebenarnya sangat penting untuk dipahami, tetapi kemudian jarang diurus, jarang didiskusikan, jarang dipelajari di dalam gereja Katolik. Di antara umat Katolik jarang membicarakan itu, banyak orang tidak paham tentang indulgensi. Dan bisa dikatakan begini loh, pimpinan gereja menyadari kurangnya pemahaman tentang indulgensi, padahal ini sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi Bapak Ibu, saya termasuk yang eh, lama tidak memahami soal indulgensi dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang penting karena susah sekali dimengerti gitu ya. Tapi kemudian setelah saya pelajari lebih lanjut, nah saya melakukan kesalahan. Kesalahan saya adalah nggak paham tentang indulgensi sehingga saya tidak tahu tentang konsekuensi atau hukuman atau sisa atau siksa dosa itu. Seolah-olah pokoknya berdosa dan sudah diampuni ya selesai gitu. Ternyata tidak seperti itu. Kalau kenyataannya ya pokoknya orang sudah diampuni beres semua gitu ya. Kalau begitu kita ya nyatanya ada pengajaran tentang indulgensi dan dari dulu sampai sekarang gereja tetap mengajarkan itu dan tidak pernah menghilangkan itu. Nah, tentang konsekuensi dari dosa, saya sudah menyebut beberapa contoh di dalam Alkitab, kemudian ilustrasi di dalam kehidupan, dan ini penting untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, kemudian sekarang, seperti yang saya sampaikan, malam ini kita akan melihat tentang awal dari pelaksanaan tahun jubileum ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebelum tahun Yobel ini datang, sudah ada persiapan di Vatikan. Persiapannya adalah begini, nanti habis ini kita akan membuka satu dokumen yang isinya adalah surat dari Paus Fransiskus kepada Ketua Panitia Tahun Yobel gitu loh kalau bahasa kita sekarang. Tapi surat ini ditujukan kepada Presiden yang mengurusi tahun Yobel ini. Kemudian di tahun lalu, tahun 2024, itu ada dokumen satu lagi dikeluarkan, ini yang lebih resmi untuk umum, untuk semua anggota gereja ya, yang saya sudah sebut tadi, Spes Non Confundit. Harapan tidak mengecewakan. Dokumen inilah yang bisa dikatakan menjadi dasar dari pelaksanaan tahun Jubileum 2025 ini. Tapi begini, Bapak Ibu, rupanya gema pelaksanaan dari tahun Yobel, perayaan tahun Yobel ini, di paroki yang satu dengan paroki yang lain berbeda. Di keuskupan yang satu dengan keuskupan yang lain berbeda. Di Keuskupan Agung Jakarta itu memang ada apa menyebutnya ya, koordinasi dari keuskupan sampai ke paroki-paroki ya. Tapi ketika saya diskusi dengan teman-teman dari keuskupan yang lain, ternyata tidak semuanya melakukan hal yang seperti itu. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, kita
umat Katolik ya, tetap perlu belajar, bukan hanya sekedar tahu tahun Yubel, tetapi yang menjadi penting adalah menerima manfaat dari pelaksanaan atau perayaan tahun ini. Baik, sekarang Bapak Ibu, eh, kita akan lihat, oh, sebentar. Sebentar. Apakah Bapak sudah melihat tayangan di layar? Nah, Sudah. Sudah ya. Nah, ini judulnya. Surat Paus Fransiskus kepada Monsinyur Rino Fisichella, Presiden Dewan Kepausan untuk evangelisasi baru bagi tahun Yubileum 2025. Nah, surat ini diterjemahkan oleh Romo Agustinus Tri Budi Utomo yang sekarang menjadi uskup Keuskupan Surabaya. Jadi beliau yang menerjemahkan surat ini, kita tinggal membacanya. Kepada saudaraku Monsinyur Rino Fisichella, Yubileum selalu menjadi suatu peristiwa besar dalam kehidupan gereja yang sangat signifikan secara rohani, gerejawi, dan sosial. Sejak tahun 1300, perhatikan tahun ini, ketika Paus Bonifacius menetapkan tahun suci pertama, yang pada awalnya dirayakan setiap 100 tahun, kemudian mengikuti contoh Alkitab, kita akan lihat setiap 50 tahun, dan akhirnya setiap 25 tahun, umat Allah yang suci dan setia mengalami perayaan ini sebagai karunia khusus dari rahmat yang ditandai oleh pengampunan dosa dan khususnya oleh indulgensi yang merupakan ungkapan penuh belas kasihan Allah. Kaum beriman seringkali pada akhir peziarah yang panjang mengikuti kekayaan tradisi rohani gereja dengan melewati pintu suci dan menghormati relikwi Santo Petrus dan Santo Paulus yang disimpan dalam basilika-basilika di Roma. Selama berabad-abad, jutaan pelancong telah melakukan perjalanan ke tempat-tempat suci ini menjadi saksi hidup bagi iman yang dianut di setiap zaman. Nah, lihat di alinea ini, kita bisa melihat tahun Yubileum itu pertama kali diadakan tahun 1300. Dan yang menetapkan pertama kali itu adalah Paus Bonifacius ke-8. Lalu mula-mula diadakan setiap 100 tahun. Lalu berikutnya diadakan setiap 50 tahun dan akhirnya setiap 25 tahun. Dan kita melewati tahun Yubileum yang diadakan setiap 25 tahun ini ya. Nah, kemudian dalam tahun ini lihat umat Allah yang suci dan setia telah mengalami perayaan ini sebagai karunia khusus dari rahmat yang ditandai oleh pengampunan dosa dan khususnya oleh indulgensi. Pengampunan dosa dan indulgensi ini merupakan ungkapan dari belas kasih Allah. Kemudian yang berikutnya,
Ini Yubileum Agung tahun 2000 membawa gereja kepada milenium ketiga sejarahnya. Santo Yohanes Paulus II telah lama menantikan dan sangat menantikan peristiwa tersebut dengan harapan bahwa semua orang Kristen meninggalkan sejarah perpecahan mereka dapat merayakan bersama peringatan 2000 tahun kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Sekarang, ketika 25 tahun pertama abad baru ini hampir berakhir, kita dipanggil untuk memasuki musim persiapan yang dapat memungkinkan umat Kristiani merasakan tahun kudus dalam segala kekayaan pastoralnya. Langkah penting dalam perjalanan ini telah diambil dengan perayaan yubileum luar biasa belas kasih yang memungkinkan kita menghargai kembali kekuatan dan kelembutan cinta Allah untuk menjadi saksinya. Kita lewati alinea ini, kemudian kita lihat alinea yang ini. Kita harus memupuk harapan yang telah diberikan kepada kita dan membantu semua orang mendapatkan kekuatan dan keyakinan baru dengan melihat ke masa depan dengan semangat terbuka, hati yang percaya, dan pandangan yang jauh. Yubileum yang akan datang, yang sekarang ini ya, dapat sangat membantu dalam mengembalikan iklim harapan dan kepercayaan sebagai prakondisi untuk pembaruan dan kelahiran kembali yang sangat kita dambakan. Itulah sebabnya saya telah memilih moto yubileum ini, Peziarah Harapan. Nah, tentang harapan ini, nah itu yang akan disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Bulla Spes Non Confundit minggu depan ya. Ini akan menjadi kenyataan jika kita mendapatkan kembali rasa persaudaraan universal dan menolak untuk mengabaikan tragedi kemiskinan yang mencegah jutaan pria, wanita, pemuda, dan anak-anak hidup dengan cara yang pantas untuk martabat manusia kita. Di sini, saya memikirkan terutama banyak pengungsi yang terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Semoga saudara-saudara, semoga suara-suara orang miskin terdengar sepanjang persiapan kita menuju yubileum yang dimaksudkan untuk mengembalikan akses ke buah hasil bumi bagi semua orang. Seperti yang diajarkan Alkitab. Ini nanti kita akan lihat ya. Sabat tanah itu akan memberikan makanan bagi kamu, bagi dirimu sendiri, dan bagi budak laki-laki dan perempuanmu, bagi buruhmu, dan bagi orang asing yang tinggal bersamamu, bahkan untuk ternakmu juga. Untuk binatang-binatang yang ada di tanahmu, seluruh hasilnya akan menjadi makananmu. Ini kutipan dari kitab Imamat bab 25. Nanti kita perlu lihat ini awal atau semangat dasar dari tahun Yobel itu adanya di kitab Imamat bab 25. Nanti kita akan diskusikan sesudah ini. Kemudian, dimensi rohani Yubileum memanggil pada pertobatan juga seharusnya mencakup aspek-aspek mendasar dari kehidupan kita dalam masyarakat sebagai bagian dari kesatuan yang koheren. Dalam pemahaman bahwa kita semua adalah peziarah di bumi ini yang Tuhan telah perintahkan kepada kita untuk mengolah dan menjaganya, semoga kita tidak pernah gagal sepanjang perjalanan kita untuk mengkontemplasikan keindahan ciptaan dan merawat rumah kita bersama. Inilah harapan saya bahwa tahun yubileum yang akan datang akan dirayakan dan dialami dengan tujuan ini juga. Semakin banyak pria dan wanita, termasuk banyak pemuda dan anak-anak telah menyadari bahwa merawat ciptaan adalah ungkapan penting dari iman kita kepada Allah dan ketaatan kepada kehendaknya. Kemudian sampai di situ dulu Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat tentang tahun Yobel. Bapak Ibu silahkan ya membuka kitab Imamat bab 25. Imamat
25. Sudah. Udah, cari sampai ketemu ya. Ayat 6 dan 7. Kita akan diskusikan dari awal. Terus kita akan lihat banyak. Kemudian sudah ketemu Imamat 25. Sekarang silahkan ke ayat 1. Mulai dari ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu silahkan mengingat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu kalau dalam hitungan kita, dalam kalender kita ya, itu hari ke-7 dan itu adalah hari Sabtu. Bapak Ibu perhatikan 3 huruf konsonan dalam kata Sabat. Ada S, B, dan T kan. Perhatikan juga 3 konsonan itu muncul dalam kata Sabtu bahasa Indonesia. Sabat, Sabtu. Ya memang asalnya begitu. Jadi hari Sabat itu hari ke-7. Sabat itu artinya berhenti. Jadi kata Sabat itu artinya berhenti. Istirahat. Nah kemudian sekarang kalau hari Sabat itu hari ke-7, maka kemudian tahun Sabat, akan muncul kata tahun Sabat itu tahun ke-7. Yang kita perlu perhatikan di ayat 1, ayat 2 ini, tanah harus mendapat perhentian sebagai Sabat. Bukan hanya manusia yang berhenti pada hari Sabat, tanah harus berhenti juga. Kapan? Di tahun Sabat. Tanahnya biarkan istirahat. Jadi orang Israel yang hidup di tanah yang diberikan oleh Tuhan itu kan hidup sebagai petani kan ya. Mereka mengolah tanah, mereka bercocok tanah, mengolah tanah dan kemudian ya tanah itu dianggap seperti bekerja. Lalu bukan hanya manusia yang beristirahat, tanah pun juga harus beristirahat. Ayat berikutnya. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu tahun Sabat. Masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Nah, kalau ladang itu berhenti, ladang itu istirahat, maksudnya apa? Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ladang nggak usah ditaburi. Kebun ini pohon-pohon anggur nggak usah dirawat, nggak usah dirantingi. Nah, kemudian ayat 5, apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi jangan kau petik. Ini kalau tahun Sabat ya. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Biarkan apa yang ada di ladang mereka tumbuh begitu saja. Kemudian hasil tanah selama Sabat harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, budakmu laki-laki, budakmu perempuan, orang upahan, orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Yang keluar dari tanah selama tahun Sabat, nah itu yang kamu makan. Tapi nggak usah dirawat nggak? Kalau ladang gandum nggak usah ditaburi gandum. Biarkan saja apa yang tumbuh di situ. Nanti gandum juga numbuh kok. Biarkan itu, nanti pada waktunya ambil,
untuk dimakan. Juga bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Jadi di tahun Sabat, tanah dibiarkan begitu saja. Apa yang tumbuh biarkan. Biarkan saja. Nanti ketika waktunya panen, sudah ambil, biarkan itu untuk makanan bagi semua. Itu tanah istirahat. Jadi tanah tidak diolah, tidak digemburkan, tidak ditanami, pokok-pokok anggur gak dirantingi, biarkan saja begitu. Nah, kemudian sekarang ayat 8. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. 49 kan? Jadi 7 tahun Sabat berarti kan 49 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Nah, ini ayat 9. Engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negerimu. Ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, sekarang begini. Kata Yobel itu munculnya di sini. Bapak Ibu lihat di ayat 9 ada kata sangkakala atau terompet. Nah, dalam bahasa Ibrani kata sangkakala atau terompet itu ada dua. Ada shofar, ada kata Yobel. Jadi dua kata untuk menyebut kata sangkakala. Sangkakala yang mereka buat itu bukan dibuat dari gulungan kertas lalu ada yang bergetar sehingga berbunyi seperti yang ditiup di tahun baru, bukan. Shofar atau Yobel itu dibuat dari tanduk. Bisa tanduk domba, bisa juga tanduk lembu. Nah, tidak semua orang bisa membunyikan trompet ini rupanya. Saya pernah mencoba, berulang kali mencoba. Ya niupnya bisa, tapi yang ditiup nggak mau bunyi. Saya sampai beli, tapi hanya yang kecil, hanya yang dari tanduk domba, kecil sekali. Saya beli, saya taruh di ruang koleksi di kantor, yang untuk ya ini loh yang dimaksud shofar, ini loh yang dimaksud Yobel. Nah, tahun ke-50 ini disebut tahun Yobel karena ditandai dengan peniupan Yobel atau sangkakala itu tadi. Nah, kemudian sekarang kembali Bapak Ibu lihat ayat 9 itu sangkakalanya ya. Kemudian ayat ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri bagi segenap penduduknya. Jadi tahun Yobel, tahun ke-50 bisa disebut sebagai tahun kebebasan. Tahun pembebasan. Pembebasan yang seperti apa? Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ya, di perikop berikutnya itu ada penebusan tanah. Lalu perikop berikutnya ada penebusan rumah. Berikutnya lagi ada perlakuan terhadap orang miskin. Tahun Yobel akan menjadi tahun yang sangat menggembirakan. Ya, kalau kembali ke ayat 10, itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ya ke rumah miliknya dan kepada kaumnya. Terus ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya.
Karena tahun itu adalah tahun Yubel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yubel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Perhatikan, fokus kepada setiap orang harus pulang ke tanah miliknya. Kemudian, sekarang maksudnya apa itu? Ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yubel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecil pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, di Israel zaman kuno tidak ada pembelian SHM. Jadi kepemilikan tanah tidak bisa beralih sepenuhnya. Kalau orang mau jual tanah, jual ladang ini ya, harus memperhatikan tahun Yubel. Misalnya 20 tahun lagi tahun Yubel, tahun ke-50 gitu ya. Maka kemudian dalam 20 tahun itu kita akan panen berapa kali. Nah, tanah itu akan dijual mengikuti harga hitungan panen itu. Nah, kemudian kalau sudah tiba tahun Yubel, tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga setiap orang bisa kembali ke tanah milik mereka masing-masing. Nah, kemudian sekarang kita ke ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari tanah miliknya, maka seorang kaumnya berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat haruslah datang dan menebus yang dijual saudaranya. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian dia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikan kepada orang yang membeli tanah daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Yang ini, kalau ada seseorang terpaksa jual properti, jual tanah, jual ladangnya gitu ya. Kemudian setelah 5 tahun penjualan gitu ya, setelah 5 tahun dijual, kemudian orang itu pengen tanah itu balik kepadanya, maka harus dihitung. Yang harus dihitung apa? Ini panen yang sudah didapatkan sejak ia menjual tanah. Itu harus diperhatikan. Nah, kita Bapak Ibu tidak perlu detail mendiskusikan tentang jual belinya ini, tapi yang kita perlu ingat ayat 23. Tanah tidak boleh dijual mutlak karena aku pemilik tanah itu. Ini keyakinan dasar orang Israel.
Tanah yang mereka tempati itu milik Tuhan. Mereka hanya penggarap, bukan pemilik. Nah, kemudian karena mereka bukan pemilik, mereka tidak punya kuasa untuk mengalihkan kepemilikan. Kemudian, kalau ada orang yang nggak bisa membeli kembali, tidak ada yang bisa membantu menebus tanah itu, maka pada tahun Yubel, tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian, berikutnya, ayat 29. Kita selesaikan bagian ini nanti baru kita diskusi ya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berbakar tembok, maka hak menebusannya berlaku selama setahun, mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi, jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Ini untuk rumah di kota. 31. Tetapi rumah-rumah yang di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Nah, perhatikan rumah-rumah yang di desa saja. Rumah-rumah yang di desa yang terpaksa dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya pada tahun Yobel. Kemudian sekarang kita lihat yang berikutnya. Apabila ayat 35 ya. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Bapak Ibu lihat bagian ini, bunga dan riba. Kalau memperhatikan ayat 37, bunga itu untuk pinjaman makanan, pinjaman uang, riba itu untuk pinjaman makanan gitu ya. Maksudnya begini, kalau orang meminjam uang itu sudah hal yang biasa. Bapak Ibu yang tinggal di desa waktu kecil ngalami atau ngelihat ada tetangga, ada orang yang pinjam beras ke tetangganya gitu enggak? Jadi minjam beras untuk apa ya? Untuk makan. Nanti yang lain lagi pinjam gabah untuk apa? Untuk dijadikan bibit, dijadikan benih. Kalau pinjam beras, ya kembali beras. Pinjam bibit, ya kembali bibit. Nah, sekarang begini. Kalau sekarang itu orang minjem uang, itu kan tujuannya macam-macam. Termasuk yang untuk judi slot itu kan pada minjem uang gitu kan ya. Terus pinjemnya online lagi. Oh, kelihatan jelas bunganya, hitungannya jelas sekali. Tapi dulu di zaman atau yang lain lagi, orang juga bisa meminjam uang sekarang ini untuk dijadikan modal usaha, itu kan ya. Tapi di zaman kuno, minjem uang untuk judi ya nggak ada,
minjem uang sebagai modal untuk usaha, nggak ada. Yang ada adalah orang meminjam uang karena tidak punya uang untuk satu, makan, dua, untuk bayar pajak. Dulu nggak ada sekolah, sehingga orang tua harus nyari biaya sekolah. Sampai di perjanjian baru, ya sekolah, tapi ya bukan seperti sekolah yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu masih ingat nggak, waktu kecil Tuhan Yesus sekolahnya di SD mana? Nggak ketemu. Sekolahnya, yang punya sekolah, yang punya pendidikan hanya para rabi kalau sudah di perjanjian baru. Tapi di zaman kitab imamat, nggak, nggak ada sekolah, apalagi sekolah seperti yang kita alami sekarang. Orang terpaksa meminjam uang atau meminjam makanan. Dan bisa dipastikan orang yang meminjam uang atau meminjam makanan itu adalah orang yang susah, orang yang miskin. Nah, peringatannya jelas, jangan ngambil bunga ketika kamu meminjamkan uang kepada sesamamu. Kalau kamu meminjamkan makanan kepada sesamamu, jangan ambil riba. Sederhana saja mengingatnya, mereka orang miskin. Orang miskin itu bukan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Peringatan seriusnya adalah, Aku Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan. Tanah yang kamu tempati, tanah yang kamu olah, tanah yang memberikan penghidupan kepadamu, itu adalah tanahku dan kamu tinggal mengolah. Kalau kamu memberikan pinjaman, mau makanan, mau uang dengan mengambil bunga dari sesamamu yang miskin, itu berarti kamu bisa disebut orang yang nggak tahu terima kasih, jadinya gitu ya. Kemudian berkaitan dengan tahun Yobel, ayat 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia sebagai orang upahan dan sebagai pendatang. Ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yubel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah nenek moyang. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara seperti orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan kau harus takut akan Allah. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, kalau kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus, itu adalah perumpamaan yang menolong kita untuk mengerti. Perumpamaan tentang pengampunan. Orang berhutang, ya orang berhutang 10.000 talenta, yang lain berhutang 100 dinar. Untuk membayar hutang, anggota keluarga, istri dan anak-anak, bahkan yang hutang itu sendiri, bapaknya, itu bisa dirampas, diambil untuk bayar hutang. Jadi manusia, istri, anak, termasuk dia sendiri, akan dijual, lalu uangnya dipakai untuk bayar hutang. Itu kita masih bisa lihat di Perjanjian Baru dalam perumpamaan tentang orang upahan, tentang pengampunan, gitu ya. Nah, kemudian sekarang begini kita melihat ya di dalam teks ini tadi, kalau ada saudaramu yang jatuh miskin, itu dia punya kemungkinan. Jadi dia sudah hutang, jatuh miskin, lalu menyerahkan diri, mau dijadikan budak. Lalu ayat ini mengingatkan, jangan terima dia sebagai budak.
tapi terima dia sebagai seorang pekerja, seorang upahan. Biarkan dia tinggal di rumahmu. Sampai kapan? Sampai datang tahun Yobel. Sampai datang tahun Yobel. Lalu pada tahun Yobel, ya, ia harus pulang. Biarkan dia pulang kembali ke tanah miliknya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan tahun Yobel. Nah, kita bisa diskusi sebentar dan sesudah itu kita akan melihat apa kaitannya dengan tahun yubileum yang kita rayakan. Baik, Pak Ferry, silahkan kalau ada Baik, yang mau terima menyampaikan kasih pertanyaan. Pak Seto atas penjelasannya dengan dasar dari Kitab Imamat bab 25. Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau diperjelas terkait pembahasan tadi dari Kitab Imamat bab 25 dan juga surat Paus Fransiskus kepada Monsinyur Rino Fisichella terkait tahun Jubileum. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon bisa membuka kameranya. Ada Bapak Ibu? Dipersilakan. Ada Silakan Pak. Pak Heri dari Palembang ya Pak. Ya Pak. Pak, itu kalau tahun Yubel itu kan tahun ke-50, tidak boleh menanam atau merantingi. Sementara tahun 49 kan itu kan tahun Sabat, tidak boleh menanam dan merantingi. Berarti ada 2 tahun Pak. Pada tahun 49 dan tahun 50. Umat Israel tidak boleh menanam dan merantingi. Itu seperti itu Pak. Terus mereka Iya, makan apa Pak? iya. Jadi 7 tahun Sabat. Jadi ada tahun Sabat yang ketujuh, lalu akan disambung dengan tahun Yobel. Jadi ini 50, ya benar dua. Ada 2 tahun istirahatnya gitu ya. Tapi kemudian yang menjadi penting sekali lagi yang tahun ke-50 ini. Karena ini yang menjadi tahun yang akan menggembirakan. Begitu, Pak. Sudah cukup jelas Pak Heri? Oh iya, kalau begini, kalau Bapak Ibu membaca kitab ini ya, kitab bilangan, kitab imamat, kitab ulangan, Bapak Ibu akan menemukan gambaran yang sangat indah tentang kehidupan orang Israel di zaman kuno. Ketika mereka hidup di tanah Kanaan. Itu hidupnya. Jadi dari kitab Keluaran, sebenarnya kitab Keluaran dari bab 20, kemudian imamat, lalu bilangan, lalu ulangan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan hukum-hukum yang ada di kitab-kitab ini, Bapak Ibu akan menemukan keindahan hidup orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan, orang Israel ketika di tanah Kanaan. Dengan memperhatikan hukum-hukum yang berlaku, kita akan melihat kehidupan mereka di sana pada waktu itu. Jadi kalau melihat tahun Yobel ini kelihatannya hidupnya, tanahnya hari tahun ke-7 istirahat. Tahun yang ke-49 istirahat, tahun ke-50 istirahat. Emang nggak kurang makan apa? Nah, keyakinan orang di zaman kuno, Tuhan akan mengurus semuanya. Itu tanah Tuhan, Tuhan yang akan menumbuhkan begitu. Ya, begitu, Pak. Ya, saya kira Kalau cukup. sampai sekarang masih berlaku Pak di Israel sana. Sabat itu Kalau tidak hari menanam. Sabat masih, kalau tahun Sabat kayaknya sudah nggak ada lagi dah. Oh Kenapa? gitu ya. Bapak Ibu ketemu orang-orang Yahudi di tanah Israel sekarang yang bertani nggak banyak, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ke hotel, lalu ketemu hari Sabat, mau minta kopi juga sulit itu. Ntar kalau Sabat selesai baru boleh order kopi itu. Jadi kalau hari Sabat tetap, tapi perayaannya tentu berbeda ya. Kalau dulu orang Sabat itu di rumah saja, nah sekarang banyak orang merayakan hari Sabat, itu di hotel-hotel. Kemudian kalau Bapak Ibu ke
misalnya ke Yerusalem gitu ya. Ini ada satu hal yang perlu kita pelajari, bisa kita pelajari juga. Kalau hari Sabat itu orang-orang Yahudi pergi ke sinagoga, seharian di sinagoga. Mereka belajar, mereka membaca kitab, mereka berdoa, seharian mereka di situ. Dan mereka mengkhususkan waktu itu benar-benar untuk Tuhan. Begitu, Pak. Ya, saya kira cukup jelas ya Pak Heri. Ya, Bapak Ibu baik. yang lain silakan jika ada yang ingin disampaikan. Sepertinya tidak ada Pak Seto. Nggak ada. Nggak ada. Bisa Baik. dilanjut mungkin. Kalau tidak ada, kita lihat lebih lanjut. Eh, Bapak Ibu sekarang tolong membayangkan situasi orang yang jadi budak di zaman itu. Bayangkan orang yang terpaksa menjual tanah, lalu tanahnya ada di tangan orang lain. Ini situasi yang bisa dikatakan ini sulit ya, nggak enak. Kemudian ingat juga orang-orang yang hutang. Apalagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya, lalu bermaksud untuk menawarkan dirinya jadi budak. Tapi itu kan nggak boleh. Dia harus diterima sebagai pekerja. Nah, kehilangan rumah, kehilangan tanah, melepas rumah, melepas tanah, itu bukan bukan hal yang sepele kan, bukan hal yang sederhana kan. Sekarang maksud saya begini, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami, mungkin hanya mendengar orang-orang yang terpaksa menjual rumahnya untuk satu keperluan. Rumahnya cuma satu loh ya, bukan orang yang marketing properti jual beli rumah, beda. Kalau orang yang jual beli properti, rumahnya laku, seneng. Tapi kalau orang yang punya satu rumah, rumah terpaksa dijual untuk keperluan lain, itu situasi yang menyedihkan. Karena apa habis itu terus dia harus tinggal di mana? Nah, ini situasi orang ketika kehilangan tanah, ketika kehilangan rumah. Sekarang, Bapak Ibu, bayangkan orang-orang yang ada dalam situasi yang seperti itu mendengar tiupan sangkakala yang menandai datangnya tahun Yobel. Mereka ingat, tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Rumah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Budak jadi orang merdeka. Yang tadinya harus ya meninggalkan rumah dan bekerja di rumah orang, kembali ke rumahnya. Nah, tiupan sangkakala itu mendatangkan kegembiraan. Bukan suaranya yang merdu lalu membuat orang gembira, bukan. Tetapi itu menandai pembebasan. Menandai pembebasan. Dan itu mendatangkan kegembiraan. Yang menetapkan tahun Yobel, yang mengembalikan tanah rumah kepada pemiliknya yang semula, itu adalah Tuhan. Ingat, Tuhan yang punya semuanya. Nah, kegembiraan ini Bapak Ibu, yang kita perlu amati, yang kita perlu perhatikan. Kalau kemudian sekarang kita berbicara tentang tahun Yobel, memang ada seruan Paus berkaitan dengan utang antar negeri, antar negara ya. Tapi saya nggak mau mendiskusikan yang seperti ini. Yang saya minta tolong Bapak Ibu, bayangkan. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya. Pernah mengalami rasa bersalah. Bapak Ibu pernah nggak mengalami? Saya merasa bersalah, benar-benar merasa bersalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang pernah mengalami rasa bersalah, tolong ingat-ingat, pernah nggak mengalami juga rasa bersalah itu hilang?
atau berkurang. Saya ambil contoh yang mustahil ya, contoh yang nggak masuk akal. Ini ada seorang anak yang disuruh bapaknya beli sate. Bapaknya pengen beli sate, pengen makan sate, anaknya disuruh beli sate. Anak ini nggak mau karena sedang main game. Kemudian karena bapaknya pengen, bapaknya pergi sendiri. Bapaknya pergi keluar untuk beli sate, dan di jalan bapaknya kecelakaan dan meninggal. Nah, kemudian anak ini diliputi rasa bersalah. Cuman disuruh beli sate aja, kenapa aku nggak mau? Cuman keluar sebentar meninggalkan gameku aja, kenapa kok aku nggak mau? Nah, kemudian bukan ketika bapaknya dikuburkan, ketika mengetahui bapaknya meninggal, anak ini nangisnya luar biasa. Ketika bapaknya dikuburkan, luar biasa nangisnya. Dan anak ini nggak bisa apa menyebutnya tenang karena rasa bersalah. Nah, seandainya gitu ya, bapaknya itu hidup lagi, dia akan senang sekali. Rasa bersalahnya bisa akan sangat berkurang. Itu yang saya sebut contoh mustahil. Tapi seandainya ya, anak itu kemudian mengalami bapaknya datang di dalam mimpi dan kemudian mengatakan, nggak apa-apa, aku sudah mengampuni kamu, bapakmu sekarang sudah senang. Lalu bapaknya, ya, tersenyum, lalu dia bangun, anak ini bangun. Itu juga sudah akan menolong dia untuk apa menyebutnya, menghilangkan rasa bersalah itu. Dengarkan Bapak Ibu kata-kata pengampunan, dan itu bisa membuat orang yang bersalah seolah-olah lepas dari beban yang berat. Tapi hanya orang yang punya rasa bersalah yang mengalami ya. Orang melakukan kesalahan besar tapi nggak merasa bersalah, ya nggak ada gunanya, nggak akan bisa mengalami. Sekarang begini, silahkan Bapak Ibu mengingat kembali orang yang melakukan kesalahan, orang yang berdosa kepada Tuhan. Orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dosanya sudah diampuni. Dalam gereja Katolik, suara Tuhan itu terdengar jelas ketika kita mendengarkan atau masuk dalam sakramen tobat. Lewat imam ya yang mendapatkan kuasa dari gereja untuk menyampaikan pengampunan dosa, dan gereja mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus, orang yang menerima pengampunan itu dibebaskan dari beban dosa, dari rasa bersalah, dia dibersihkan dari dosanya. Tetapi kemudian begini, ingat tentang sisa hukuman konsekuensi dari dosa. Bayangkan ketika orang yang sudah melakukan kesalahan itu, selain mendapatkan pengampunan, juga mendapatkan ini penghapusan sisa dosa. Maka orang ini akan merasakan kegembiraan yang sangat besar. Seperti orang yang berhutang, seperti orang yang diperbudak, yang rumahnya dijual, yang tanahnya dijual, tapi kemudian dikembalikan kepadanya. Kegembiraan itulah yang sesungguhnya ditawarkan oleh gereja kepada anggota gereja di tahun Yubel. Gereja dengan kuasa yang diterima dari Tuhan memberikan pengampunan dosa, tapi juga memberikan penghapusan atas konsekuensi dari dosa. Nah, sekarang ini begini dulu, ini yang seringkali tidak diterima oleh orang lain, seringkali dipertanyakan oleh kelompok-kelompok lain. Kan hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Kenapa imam-imam itu bisa mengampuni dosa? Nah, sekarang begini, kita perlu memperhatikan ini sakramen.
sakramen. Mengingatnya begini ya, Bapak Ibu, dulu Tuhan Yesus itu kan menyembuhkan orang sakit kan ya. Kalau sekarang Tuhan Yesus itu masih menyembuhkan, memperhatikan orang sakit apa enggak? Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Bapak Ibu pernah disembuhkan Tuhan Yesus? Masih. Masih. Ada banyak di antara kita yang alami rasanya disembuhkan. Masih. Ya, ada orang-orang yang mengalami hal yang istimewa. Dokter mengatakan enggak bisa ini sembuh. Umurnya ini lo tinggal 6 bulan. Tapi kemudian bisa hidupnya jauh lebih lama. Bahkan sampai puluhan tahun. Nah, kemudian kalau di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, kita mengenal ada sakramen perminyakan. Gitu kan ya. Yang tolong diingat itu bukan sakramen supaya orang meninggal, bukan sakramen yang bisa dikatakan menjelang orang meninggal atau membuat orang meninggal, bukan. Nah, kalimatnya begini, seperti dulu Tuhan Yesus memperhatikan orang sakit, demikian juga sekarang Tuhan Yesus memperhatikan orang sakit, dan perhatiannya itu diwujudkan dalam sakramen, ya, dalam diri, ia hadir dalam diri imam yang memberikan perminyakan. Atau yang lain lagi, Ekaristi. Dalam ini doa rosario, peristiwa cahaya, peristiwa yang kelima. Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi, gitu kan? Jadi waktu itu, menjelang kematiannya, Yesus menetapkan Ekaristi dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, dan seterusnya. Sekarang Tuhan Yesus masih melakukan itu apa enggak? Masih. Kapan? Setiap hari. Di mana? Di mana-mana. Dalam Ekaristi. Tuhan Yesus hadir di dalam Ekaristi, hadir di dalam diri para imam yang ditahbiskan. Dan Tuhan kembali menyelenggarakan Ekaristi. Nah, kelompok-kelompok lain itu seringkali tidak fair untuk urusan ini. Mereka mengatakan, dulu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Sekarang Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Bahkan dengan bangga mengatakan, dengan perantaraan kulah Tuhan menyembuhkan orang-orang ini. Tapi itu seolah-olah Tuhan Yesus itu hanya menyembuhkan orang sakit. Enggak ada Tuhan Yesus yang mengadakan Ekaristi. Nah, sekarang berkaitan dengan pengampunan. Dulu Tuhan Yesus mengampuni dosa? Iya. Sekarang Tuhan Yesus mengampuni dosa? Iya. Dalam gereja Katolik ada orang-orang yang ditahbiskan dan menerima kuasa dari gereja, dari pimpinan gereja, dari pendahulu, dari Tuhan Yesus, kuasa untuk memberikan pengampunan. Tuhan yang dulu mengampuni dosa, sekarang juga mengampuni dosa melalui para imam yang ditahbiskan dan menerima kuasa untuk mengampuni. Bukan imamnya yang punya kuasa dari dirinya sendiri, bukan. Imam punya kuasa dari Tuhan Yesus. Seperti ya, kalau orang lain mengatakan, saya menerima kuasa untuk menyembuhkan. Loh, kalau di dalam gereja Katolik jelas, dari dulu, dari zaman Petrus sampai sekarang, pimpinan gereja, para gembala gereja mendapatkan kuasa untuk memberikan pengampunan ini. Nah, kemudian begini gereja ya, gereja, pimpinan gereja selain punya kuasa untuk mengampuni dosa, juga punya kuasa untuk menghapus hukuman atas dosa. Atau ini penghapusan hukuman atas dosa atau penghapusan sisa dosa, ini yang disebut indulgensi. Nah, kemudian sekarang begini,
Ada banyak cara ya, nanti akan kita diskusikan di pertemuan ketiga tentang bagaimana mendapatkan indulgensi ya. Yang ini yang tanpa tahun Yobel dulu, yang tanpa tahun Yobel. Saya tadi menyebut satu hal yang menurut saya sangat baru saya tahu maksudnya. Membersihkan sisa dosa itu atau memohon pembersihan atas dosa itu dilakukan dengan menerima, menanggung penderitaan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Yang lain lagi itu dengan banyak berdoa. Termasuk yang disebut itu adalah doa rosario. Kemudian yang lain lagi dengan melakukan perbuatan baik kepada sesama. Tentu saja semua dilandasi dengan ketulusan hati ya. Itu akan menolong orang untuk membersihkan dirinya dari sisa dosa. Nah, kemudian begini, kalau orang sudah dibersihkan dari sisa dosa itu berasa enggak sih? Ini pertanyaan yang susah dijawab ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami satu ilustrasi lagi. Saya tadi menyebut ketika seorang berdosa, itu lama-kelamaan jiwanya jadi kotor. Jiwanya jadi kotor. Bagaimana membersihkan jiwa yang kotor ini? Bukan diri saya yang bisa membersihkan. Sesuci-sucinya Bapak Ibu tidak akan bisa membersihkan jiwa anak Bapak Ibu dari dosa. Ini saya bersihkan dulu jiwamu gitu, nggak bisa. Menolong pembersihan bisa, nanti kita harus diskusikan. Menolong pembersihan jiwa, tapi biasanya ini berlaku untuk yang di penyucian. Nah, kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu membayangkan, ini ilustrasi yang wajar ya, jangan nambah-nambah dengan kasus, nanti bingung malahan. Bayangkan Bapak Ibu punya kain putih atau kapas yang putih, lalu kapas itu kotor karena noda, karena kotoran, karena debu, karena tinta, dan seterusnya. Kemudian kain ini atau kapas ini ditempatkan di aliran air yang bening. Ditempatkan di air yang mengalir. Airnya bening dan mengalir terus. Maka lama-kelamaan ini kain itu, kapas itu akan bersih. Ya, nodanya hilang, kotorannya hilang. Sekarang Bapak Ibu, silahkan membayangkan. Ketika saya berdosa, jiwa saya kotor. Berdosa, jiwa saya tambah kotor, tambah kotor. Bagaimana saya membersihkan itu? Yang membersihkan bukan saya. Bayangkan kita seperti kain kotor, dan kita ada di dalam aliran air yang bening, dan aliran air itu adalah Yesus. Maka kita akan mengalami jiwa kita bersih. Bagaimana itu dilakukan? Sederhana bagaimana? Sering-seringlah, luangkanlah waktu ya untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, untuk menikmati, mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Itu akan menolong kita untuk mengalami, merasakan jiwa yang bersih itu. Nah, kemudian untungnya apa kalau jiwa bersih sebelum kematian? Ya langsung ke surga, gitu ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan, bagaimana kita melihat, mengalami, merasakan jiwa yang bersih dari sisa dosa? Sekali lagi, orang baru akan tahu hasilnya, baru tahu hasil yang sesungguhnya. Itu kalau sudah tidak di dalam raga ini. Kalau orang sudah tidak tinggal di dalam raga, kalau jiwa sudah keluar dari raga, orang baru akan tahu sebenarnya jiwanya bersih atau tidak. Kalau jiwa bersih, sudah langsung ke surga. Jiwanya belum bersih, dibersihkan dulu.
karena tidak ada toleransi untuk dosa di surga. Tapi kemudian sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat kegembiraan yang dialami oleh orang-orang yang jadi budak, berhutang, jual tanah, jual rumah di tahun Yobel. Mereka mengalami kegembiraan. Mereka mengalami rasa senang yang luar biasa itu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kita dalam kehidupan ini kan mengalami, merasakan begitu banyak macam jenis kegembiraan dan kesenangan. Ada banyak kegembiraan kita alami dari kecil sampai dewasa. Bapak Ibu, tolong amati satu hal. Saya bergembira ketika ada bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mengalami kesenangan yang sungguh-sungguh ketika saya hadir di hadapan Tuhan Yesus. Dan ini terjadi Bapak Ibu, bukan dengan mulut mengucapkan begitu banyak kalimat di dalam doa. Justru dia dalam suasana doa dan saya merasakan kegembiraan. Enggak usah menghitung ini bersih atau belum ya, bersih atau belum ya. Tetapi ketika kita mengalami kegembiraan karena ada bersama dengan Tuhan Yesus, ketika ada bersama dengan Tuhan Yesus, itu sudah merupakan tanda yang sangat serius berkaitan dengan kebersihan jiwa. Sekarang begini, saya ambil contoh jelek ya. Bapak Ibu berdoa rosario kan? Coba bayangkan, Bapak Ibu habis berantem dahsyat dengan suami, dengan istri, dengan saudara, dengan anak, dengan orang tua gitu ya. Terus habis itu Bapak Ibu ambil rosario. Terus Bapak Ibu berdoa rosario. Kata-kata yang tadi saya ucapkan kepada orang yang saya marahi itu langsung hilang dari kepala saya. Langsung hilang dari memori saya. Enggak. Atau jangan-jangan malah mulut saya ini rasanya masih bergetar. Karena masih bergetar ya, karena tadi saya mengucapkan kata-kata itu. Sama sekali belum hilang dari memori saya. Bayangkan orang seperti itu, kita yang seperti itu terus doa rosario. Rasanya gimana? Nikmat, senang berada bersama dengan Tuhan? Enggak akan. Aneh itu. Kalau sampai terjadi ya keterlaluan. Karena apa? Ketika saya marah, mengucapkan kata-kata negatif kepada saudara saya, Bapak Ibu, saya menyakiti dia dengan kata-kata. Dan disakiti dengan kata-kata. Bapak Ibu amati. Kalau saya ditampar, pipi saya sakit. Berapa jam sakitnya kalau ditampar? Kecuali namparnya pakai apa nyebutnya? Nampar pakai stick golf ya, bukan nampar. Nampar sampai giginya lepas, itu lama sakitnya. Tapi kalau hanya ditampar, berapa menit hilang juga rasanya. Tapi ingat-ingat, kalau pernah disakiti dengan kata-kata, berapa lama rasa sakit? Bisa lama sekali. Nah, sekarang begini, tanda yang sederhana yang kita perlu perhatikan. Ya, saya habis menyakiti orang, terus saya berdoa kepada Tuhan. Enggak akan itu nyaman. Bagaimana mungkin saya menyakiti sesama saya, lalu saya memuji Tuhan saya? Enggak bisa. Ada yang aneh di situ. Sekarang, kalau kita hidup tenang dengan semua, orang membenci saya pun saya tidak membenci dia, lalu habis itu Bapak Ibu silahkan sendirian berdoa rosario. Enggak usah pakai intensi tapi doanya ya. Enggak usah pakai intensi. Hanya berdoa rosario dengan memperhatikan peristiwa dan kemudian dengan hati yang sungguh-sungguh. Amati, rasakan apa yang ada di dalam hati. Kemudian juga ketika orang berdoa tapi pikirannya sibuk dengan macam-macam hal, Bapak Ibu juga tidak akan bisa menikmati indahnya, gembiranya bersama dengan Tuhan. Orang yang pikirannya belum tenang, masih mikir macam-macam, diajak doa rosario.
lalu akan ketemu macam-macam ya. Baru mulai, aku percaya sudah salah. Aku percayakan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah kacau itu kan. Aku percaya memang doanya kayak gitu. Karena pikirannya kemana-mana, yang keluar dari mulut bisa salah juga. Apalagi berdoanya dalam hati. Pastinya ini kalau doanya dalam hati, itu salahnya bisa kemana-mana dan nggak jelas. Tapi kemudian ketika pikiran tenang, memang siap untuk bersama dengan Tuhan, tinggalkan semua. Nah, disitulah orang akan mengalami kegembiraan bersama dengan Tuhan. Ini tadi, saya tidak mengatakan, Bapak Ibu, ini tanda kalau jiwanya bersih, bukan, lalu sudah nggak ada sisa dosa lagi. Bukan begitu. Tapi yang saya maksudkan, orang yang jiwanya bersih akan dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kalau orang di dalam hatinya menyimpan dendam, kebencian gitu ya, tidak akan bisa. Orang yang sudah melakukan banyak kesalahan, kemudian kesalahan ini sangat membuat orang lain menderita, agak sulit juga untuk bisa tenang di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini silahkan memperhatikan tentang kegembiraan bersama dengan Tuhan ini. Ini yang harusnya menjadi perasaan ketika orang mendapatkan indulgensi. Kegembiraannya sampai di situ. Nah, kemudian begini, yang berikutnya nanti di dalam, kalau di space non-confounded, di dokumen yang dikeluarkan oleh Paus, ini ya, dalam situasi yang seperti ini orang diajak juga untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang baik, terutama kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang mengalami ini penderitaan. Kemudian nanti yang di pertemuan ketiga, kalau kita bicara tentang purgatorium, ini begini. Ini nanti kita akan diskusikan di pertemuan ketiga, jadi diskusinya nanti akan lebih detail ya. Nah, dosa yang sudah diampuni di dunia, tetapi sisa dosanya belum bersih, maka pembersihannya akan dilakukan di penyucian. Di penyucian. Begini, nanti kita akan menemukan gambaran yang sama kalau ngomongin penyucian ya. Bahwa orang yang hanya diam dan menikmati, mengalami kasih Tuhan seperti kain kotor yang mengalami pembersihan dari air yang bening tadi. Nah, kemudian kalau di penyucian itu baik dosa maupun konsekuensi atau sisa dosa sudah dibersihkan, maka orang akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan abadi. Kalau sekarang, ya Bapak Ibu, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang di penyucian. Bapak Ibu, selama ini yang saya pahami, yang saya tahu begini, prinsip dasar ya. Kalau dia masih di penyucian, Tuhan ampuni dosanya dan segera bawa dia ke surga. Kemudian, kalau dia sudah bersama denganmu di dalam surga, biarlah dia berdoa untuk kami. Ini doa arwah itu isinya itu. Tapi kemudian setelah melihat, memahami tentang indulgensi, maka kemudian kita juga perlu memperhatikan jiwa-jiwa yang di penyucian harus dibantu. Bukan hanya untuk mendapatkan pengampunan, tapi juga untuk mendapatkan pembersihan dari sisa dosa. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Hal yang biasa kita lakukan, umum kita lakukan, berdoa. Hal yang tidak umum, maksudnya tidak umum itu banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu karena saya tidak melakukan survei, tetapi saya ketemu dengan banyak orang dan kemudian saya berbicara hal yang seperti ini dan ya
mengatakan saya selama ini nggak tahu. Selain berdoa, Bapak Ibu, yang kedua yang bisa membantu jiwa yang di penyucian itu adalah dengan melakukan amal kasih. Jadi fungsinya seperti doa, tetapi kita melakukannya dengan melakukan yang baik, dengan mengasihi, dengan berbuat baik kepada sesama. Itu bisa menolong jiwa-jiwa yang di penyucian. Dan itu dilakukan sekali lagi dengan dilakukan untuk jiwa yang di penyucian untuk mendapatkan indulgensi. Nah, kemudian yang berikutnya begini, Bapak Ibu, di tahun jubileum ini kan tanda atau pembukaan tahun ditandai dengan pembukaan pintu, gitu kan. Kemudian penutupan tahun nanti ditandai dengan penutupan pintu. Keterangannya nanti ada di pertemuan kedua, ada di dokumen ini ya, spes non confunded. Tapi sebelumnya ini dulu klarifikasi. Begitu mendengar pintu, maka kemudian orang berpikir pintu, 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 pintu. Ngomongnya apa? Dipikirkan sendiri, diartikan sendiri, ini pintu belas kasih Allah. Lalu ada lagi yang mengatakan, pokoknya melewati pintu ini orang dapat indulgensi. Tapi kemudian kalau kita melihat simbol pintu, kita akan menemukan hal yang berbeda yang dimaksudkan di dalam tahun Yobel ini. Bentar. Kalau kita mendengar kata pintu, yang sebenarnya harus diingat, itu adalah Yesus adalah pintu keselamatan. Jadi bukan pokoknya pintu terus itu pintu belas kasih, malah bukan. Jadi yang harus diperhatikan justru Yesus itu pintu keselamatan kita. Melewati pintu ini orang akan mendapatkan keselamatan. Karena apa? Nyatanya Yesus itu adalah yang mengaruniakan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau ini kutipannya diambil dari Injil Yohanes. Akulah pintu kepada gembala. Domba kalau melewati aku akan selamat. Domba kalau melewati aku akan mendapatkan padang rumput. Orang kalau melewati Yesus akan sampai pada keselamatan abadi di surga. Itu Yesus sebagai pintu, dan kemudian itu yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan lambang atau simbol pintu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada hal yang penting untuk disampaikan dan diingat berkaitan dengan tahun Yobel ini. Ucapan Paus Fransiskus pada pembukaan dalam homili pembukaan tahun Yobel. Kalimatnya begini. Bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja. Harapannya adalah orang atau kita selama tahun Yobel ini mengalami, menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya tadi sedikit banyak sudah berbicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagai hal yang menggembirakan. Dan ini diharapkan oleh Paus, tahun ini menjadi tahun ya
yang akan diwarnai dengan perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lalu hal yang mencolok yang seringkali diucapkan dan banyak diingat berkaitan dengan tahun Yobel itu kan ziarah. Bapak Ibu masih berziarah? Masih ziarah enggak? Jarek, Pak, kebanyakan. Masih berziarah. Masih. Ziarah apa ziarah gitu tadi? Ziarah. Ziarah. Hati-hati dengan ziarah dan ziarah. Pertanyaan jahatnya gini loh. Kalau orang berziarah, ziarah itu jadi tujuan atau ampiran? Mampir, singgah. Saya mau ke Jogja, singgah di Sendang Sono. Atau saya mau ke Sendang Sono, singgah di Jogja. Yang biasanya terjadi begitu. Yang mana? Ke Jogja singgah Sendang Sono. Kalau orang berziarah, Bapak Ibu maaf yang dari kota Kinabalu, yang dari Sabah, ziarah itu ziarah dan rekoleksi gitu ya. Bukan. Ziarah dan rekreasi. Ziarah dan pesiar sekaligus. Saya tidak menyalahkan, saya tidak mengecam, enggak. Tetapi begini, ketika orang berziarah, seringkali sumber kegembiraannya jadi ada di rekreasinya. Ziarahnya itu pokoknya sudah sampai ke situ, saya sudah memohon, sudah. Nah, kemudian yang ini perlu mendapatkan ini perhatian. Kenapa? Ziarah yang sebenarnya adalah mengunjungi tempat suci untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terus apa bedanya ketemu dengan Tuhan di rumah, di gereja, dengan di tempat ziarah? Apakah sama saja? Nah, bisa orang bertemu dengan Tuhan di mana saja? Bisa. Tetapi ingat, Bapak Ibu, di dalam gereja Katolik, kita mempunyai kekayaan iman, kekayaan tradisi yang sangat luas dan sangat banyak. Tempat ziarah itu adalah tempat-tempat yang dikhususkan. Tempat-tempat yang dikhususkan untuk berdoa. Tempat-tempat yang secara khusus dipersembahkan sebagai tempat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu tempat ziarah. Nah, ketika orang sungguh-sungguh berziarah, yang harusnya terjadi adalah pergi ke tempat suci ini untuk mengalami, untuk merasakan kegembiraan karena berjumpa dengan Tuhan. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu tolong membuka Mazmur, karena tidak ada kesempatan khusus berbicara tentang ziarah ya. Silahkan membuka kitab Mazmur. Lalu buka Mazmur 122. Sudah ketemu? Perhatikan ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Jadi Mazmur ini bersama dengan Mazmur-Mazmur yang lain di sekitarnya, itu adalah Mazmur yang dinyanyikan ketika orang pergi berziarah ke Yerusalem. Lalu kalimat berikutnya, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mendengar ajakan untuk berziarah ke Bait Allah di Yerusalem, mendengar saja, ini awal dari kegembiraan.
Kegembiraan nanti akan dialami sepenuhnya ketika orang sampai di bait Allah dan menghadap Allah yang hadir di tempat suci. Kegembiraan inilah Bapak Ibu yang harusnya terjadi ketika orang pergi berziarah. Nah, yang seringkali atau enggak sering juga enggak apa-apa, tapi orang bisa jadi kehilangan makna, tidak memahami makna dari berziarah. Nanti syarat untuk mendapatkan indulgensi itu A, B, C, D gitu ya. Lalu habis itu, pokoknya saya kunjungi gereja ini, saya bersih. Saya dapat indulgensinya. Nggak cukup hanya begitu. Kalau itu yang dipikirkan ya nanti ya berarti hanya mengunjungi saja. Tetapi hal yang jauh lebih penting malah tidak diperhatikan. Menikmati perjumpaan dengan Tuhan di tempat-tempat suci ini. Dialah yang membersihkan jiwa kita dari dosa. Dialah yang membersihkan jiwa kita dari kotoran, noda yang diakibatkan oleh dosa. Saya tidak mengatakan kalau pergi berziarah jangan memohon. Saya tidak mengatakan itu dan saya tidak akan mengecam atau menyalahkan ya. Tapi kalau tidak hati-hati, kalau tidak waspada, orang pergi ke tempat ziarah hanya untuk kepentingan memohon. Nah, itu jadi aneh. Nanti memohon di Gua Maria ini nggak dikabulkan, pindah ke Gua Maria yang lain. Belum dikabulkan, pindah ke gua yang lain. Apalagi ada juga yang mengatakan kalau berdoanya di Gua Maria yang ini lebih manjur. Kacau lagi pemahaman yang seperti itu. Kembali lagi, makna yang sesungguhnya dari ziarah adalah mengunjungi tempat suci, tempat yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di tempat suci ini. Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang perlu disampaikan? Silahkan Pak Ferry. Baik, Pak Seto, saya bacakan dulu. Ini ada yang mengajukan pertanyaan melalui ruang chat. Jadi ini ada pertanyaan, mengapa ada perbedaan tema antara tahun jubileum waktu tahun 2000, mungkin Pak Seto masih ingat karena mengalami. Kemudian yang kalau tidak salah diambil dari Yohanes bab 1 ayat 14. Sedangkan tahun 2025 ini tahun ziarah pengharapan. Mungkin Pak Seto bisa mendapatkan gambar. Memangnya waktu tahun 2000 Bapak Ibu belum lahir? Lahir. Iya, sekarang begini. Di tiap masa, tiap zaman, tiap tahun, itu kan ada hal-hal yang menjadi perhatian gereja, menjadi perhatian pimpinan gereja kan ya. Nah, kemudian tema perhatian itu diarahkan pada hal-hal yang menjadi keprihatinan para pemimpin gereja. Itu yang membuat satu kesempatan dengan kesempatan yang lain itu perhatian atau temanya berbeda. Untuk kali ini, Sri Paus, Bapak Paus lalu mengatakan tentang moto ini, peziarah harapan. Perhatikan kata harapan. Kenapa perhatian menjadi hal yang bisa dikatakan penting pada kesempatan atau pada tahun atau pada masa ini? Bapak Ibu begini, yang mendapatkan perhatian rupanya banyak orang itu tidak lagi memikirkan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi banyak orang mengalami kesedihan, banyak orang mengalami keputusasaan, banyak orang juga tidak peduli lagi dengan Tuhan, nggak peduli lagi dengan kehidupan yang akan datang.
Paus dalam dokumen Spes Non Confundit justru menekankan harapan akan kehidupan kekal. Dan harapan ini tidak mengecewakan karena yang memberikan harapan itu adalah Tuhan Yesus yang mengasihi manusia. Nah, begitu, Bu. Iya, saya kira Ibu Valena sudah jelas ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pak Seto, ini masih ada di ruang chat, ada pertanyaan dari Bapak Julius. Untuk mendapatkan indulgensi, apakah harus melalui semua pintu-pintu yubelium yang sudah ditetapkan oleh keuskupan setempat? Nah, itu nanti baru akan kita diskusikan di pertemuan yang ketiga. Oke. Jadi syarat dasarnya itu adalah ngaku dosa, bertobat, dan diampuni dosanya. Baru kemudian berpikir tentang ini, indulgensi. Jadi nggak merasa bersalah, nggak bertobat, mau melewati pintu manapun, nggak akan ada perhatian mengenai indulgensi. Ya. Jadi Ditahan dulu ya Pak Julius, sampai nanti pertemuan ketiga diharapkan tetap hadir untuk kira-kira mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lebih detail tentang indulgensi. Oke, Ya, di Pak. kolom Terima kasih, Pak. ya baik. Di kolom chat sudah tidak ada. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung atau menyampaikan sesuatu secara langsung. Masih dibuka kesempatan. nggak ada. Tidak ada sepertinya Pak Seto. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengingatkan kami akan bahaya dosa. Kami bersyukur Engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa dosa mendatangkan akibat yang mengotori jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau pun berkenan untuk membersihkan jiwa kami dari akibat dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Bapa, kami mohon kepadamu, tolonglah kami agar apa yang kami pahami malam ini, agar apa yang Kau nyatakan kepada kami melalui gerejamu, tidak membuat kami takut kepadamu, tidak membuat kami berkecil hati, tetapi sebaliknya, tolonglah kami agar apa yang telah Kau sampaikan kepada kami mengenai dosa-dosa kami ini membuat kami sadar akan kasih-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami untuk memberikan perhatian kepada diri kami agar tidak gampang jatuh ke dalam dosa, agar tidak memaklumi diri ketika berdosa. Bantulah kami Bapa, dan berilah kami kekuatan-Mu, agar kami sanggup untuk melawan kecenderungan di dalam hati kami, kecenderungan untuk berdosa karena kelemahan-kelemahan kami. Bapa, bantulah kami juga dengan kasih-Mu, agar kami berhenti memaklumi diri ketika berdosa dan memandang ringan dosa-dosa yang kami lakukan. Bantulah kami Bapa, agar kami dengan teguh dan setia menjaga diri kami supaya tidak dikuasai oleh yang jahat, supaya tidak dikendalikan oleh yang jahat dan mengikuti keinginannya untuk melakukan dosa baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Bunda Maria, tolonglah kami, doakanlah kami, agar kami menjadi seperti-Mu, menjadi hamba Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan.
dan rela melakukan apapun asalkan kehendak Tuhan terlaksana di dalam diri kami. Bunda, tolonglah kami agar sanggup menjaga diri kami, menjaga supaya diri kami tidak jatuh ke dalam dosa, supaya tidak memaklumi diri ketika berdosa, supaya kami tetap teguh setia menjadi hamba Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.